Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya pembelajar marketing. Kita akan lanjutkan kembali belajar kita di manajemen pemasaran 1. Setelah pada sesi yang sebelumnya kita bicara tentang nilai, kita bicara tentang customer satisfaction. Dari mana harapan itu bisa terbentuk, kemudian bagaimana indikator-indikator dari customer satisfaction atau indikator-indikator ketika konsumen itu puas. Nah, sekarang kita akan bahas lagi tingkatan di atas customer satisfaction. Ya, apa itu tingkatan di atas customer satisfaction? Kita akan bicara tentang customer loyalty. Kenapa ini mesti kita bahas? Karena puas saja tidak cukup. Meskipun tadi kita ada indikator puas itu adalah melakukan pembelian ulang, tidak akan pindah, kemudian bersedia melakukan rekomendasi tentang produk layanan kita kepada orang lain, tapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena banyak juga dukungan riset yang mengatakan bahwa ketika hari ini konsumen itu puas, tapi besok dia ganti ke produk yang lainnya. Apalagi kalau kita bicara pada konsep business to business. Ketika ditanya kenapa hari ini ganti atau pindah supplier, apakah ada masalah dengan supplier yang lama? Enggak ada masalah. Tapi tiba-tiba aja dia pindah. Nah, berarti dari sini kita sebagai pemasar mesti bisa meningkatkan statusnya. Status konsumen itu tidak hanya dan jangan hanya berhenti pada tingkat puas saja. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan status mereka yaitu agar loyal kepada kita. Bagaimana agar konsumen itu loyal kepada kita semuanya. Nah, bagaimana caranya? Ya kan, bagaimana caranya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, loyalitas pelanggan itu kan tergerus sebetulnya di akhir-akhir ini. Loyalitas atau kesetiaan pelanggan itu kan mudah tergerus. Karena apa? Karena ada dukungan internet dan terobosan teknologi. Jadi dua hal ini kan akan mampu menggoyangkan loyalitas pelanggan. Kenapa demikian? Karena sekarang informasi terbuka. Dulu ketika kita masih susah mengakses internet, kita tidak banyak informasi. Hari ini kita konsumsi produk A, selama kita tidak tahu ada produk-produk yang mampu menggantikan ya sudah kan. Kita akan puas di situ. Tapi sekarang kan kita ngerti posisi dari seorang konsumen itu kan dimanjakan oleh produsen. Saya ulangi, di posisi sekarang itu konsumen dimanjakan oleh produsen. Hari ini kita butuh produk A misalkan. Kan nggak mungkin hanya ada satu produk, nggak mungkin. Akan ada tawaran-tawaran kepada kita semuanya ya terkait tentang produk A itu. Nah, semakin banyak tawaran-tawaran, semakin terbukanya akses informasi yang bicara tentang produk-produk itu kan. Berarti itu kan akan mengancam sebetulnya pelanggan-pelanggan kita yang sudah loyal. Nah, berarti tugas kita apa? Mempertahankan agar pelanggan kita itu tetap loyal dan tidak pindah. Meskipun ada tawaran dari produk-produk pesaing. Meskipun digempur dengan tawaran harga yang lebih murah, diskon cara pembayarannya dan seterusnya. Bagaimana upaya kita untuk mempertahankan itu? Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi pun sudah saya sampaikan. Karena tidak selamanya pelanggan yang puas itu mesti loyal. Dan tadi sudah saya sampaikan banyak riset terutama di business to business itu yang gonta-ganti supplier. Nah, maka kita harus mampu membangun customer loyalty itu. Oke, sekarang kita lanjutkan kan. Jadi bagaimana kita bisa ngukur sebetulnya loyalitas pelanggan kita itu? Kita bisa ngukur nih, ya kan? Loyalitas pelanggan kita itu seperti apa? Nah, kita bisa ngukur loyalitas pelanggan itu dari dua indikator. Indikator yang pertama adalah customer retention. Dan indikator yang kedua adalah total share of customer. Dengan mengetahui dua indikator ini kita bisa mengetahui sebetulnya tingkat loyalitasnya pelanggan kita. Yang pertama adalah customer retention. Customer retention kita bicara tentang lamanya hubungan dengan pelanggan. Kita bicara waktu, berapa lama kita melakukan hubungan dengan pelanggan kita. Yang kedua tadi adalah total share of customer.
Nah, total share of customer ini kan menunjukkan presentasi dari total anggaran dari pelanggan. Saya ulangi, total share of customer ini menunjukkan persentase dari anggaran pelanggan untuk dibelanjakan ke perusahaan tersebut. Saya kasih contoh. Kalau saya akan melakukan pembelian perabot rumah tangga, misalkan sih. Nah, berapa besar persentase anggaran yang kita berikan itu untuk merek-merek tertentu? Ketika memang di atas 60%, 70%, semua kebutuhan perabot rumah tangga kita itu kita jatuhkan ke merek A misalkan kan. Ini menunjukkan bahwa kita loyal ke merek A itu. Selama A itu buat ya saya akan beli. Lemari es saya akan beli merek A, kemudian pendingin ruangan saya akan beli A, kemudian TV saya akan beli A, kemudian setrika saya akan beli A dan sebagainya. Berarti apa? Semakin gede anggaran yang kita keluarkan untuk melakukan pembelian terhadap perusahaan itu kan, ini menunjukkan bahwa wah di situ berarti ada indikator pelanggan itu loyal. Saya ulangi, yang pertama adalah customer retention. Semakin lama berhubungan berarti semakin loyal, semakin setia itu kan. Ya, yang kedua tadi adalah total share of customer, ya menunjukkan persentase anggaran yang dikeluarkan. Nah, cuma permasalahannya di bukunya Griffin kan, Jill Griffin itu bahas tentang mengapa strategi pasar itu dikatakan dapat membatasi loyalitas. Saya akan jelaskan secara sekilas dulu kan. Ya kan, meningkatkan pangsa pasar versus membangun loyalitas. Ya, oke lah saya lihat dari sasaran. Ya, fokus ke sasaran. Di sasaran teman-teman bisa lihat. Sasaran dari strategi pangsa pasar adalah peralihan pembeli. Peralihan pembeli. Berarti tadi saya sebut dengan strategi ofensif. Ya, mencari pembeli sebanyak-banyaknya. Ya, mencari pembeli baru sebanyak-banyaknya. Sementara strategi loyalitas sasarannya adalah loyalitas pelanggan, loyalitas pembeli. Berarti dia sasarannya adalah pelanggan yang sudah dimilikinya. Bagaimana agar dia tetap bertahan di situ. Terus kita lihat lagi misalkan, kita lihat dari titik perhatian ya, titik perhatian. Kalau kita lihat titik perhatian pada strategi pangsa pasar, ini kan di persaingan. Fokusnya adalah ke persaingan, Sementara kalau kita bicara pada strategi loyalitas, titik perhatiannya adalah ke pelanggan. Orientasinya adalah ke pelanggan. Nah, ini dikatakan mengapa strategi pasar dapat membatasi loyalitas. Nah, akhirnya apa? Kalau kita setelah atau sudah mampu membangun loyalitas pelanggan itu kan kita akan mendapatkan manfaat. Maka tadi saya sampaikan, kita harus meningkatkan statusnya, jangan hanya berhenti di puas, tapi terus tingkatkan bawah sampai ke loyal. Kenapa? Karena kalau kita mampu membangun pelanggan itu loyal kan di sini kan, kita bisa menghemat biaya. Biaya apa saja bisa kita hemat. Contohnya misalkan biaya pemasaran menjadi berkurang. Karena kita ngerti, kita paham, mungkin mahasiswa atau saya loyal ke merek tertentu, loyal ke perusahaan tertentu, loyal ke produk tertentu. Tanpa lihat iklan pun kan kita akan melakukan pembelian ulang. Tanpa diminta pun kita akan menceritakan, bahkan mengajak orang lain untuk beli. Kan berarti ini bisa menghemat. Ya. Yang kedua adalah biaya transaksi menjadi lebih rendah dalam pasar bisnis to bisnis. Ya kan? Kemudian biaya perputaran pelanggan menjadi berkurang. Karena memang namanya loyal kan tadi tidak pindah-pindah. Yang menarik ini kan keberhasilan cross selling menjadi meningkat. Akan melakukan pembelian lini produk. Nanti akan saya kasih contoh. Ya, apapun yang kita buat nanti akan dibelinya. Kemudian yang muncul adalah WOM positif. Karena WOM itu ada positif, ada negatif. EWOM juga sama, ada EWOM positif, ada EWOM negatif. Sama-sama punya dampak ini kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah biaya kegagalan menjadi menurun. Jadi tidak perlu ada pengerjaan ulang dan seterusnya. Ini mengapa kita mesti membangun loyalitas? Salah satu alasannya karena loyalitas itu akan bisa menghemat biaya. Nah, kemudian loyalitas itu ya kan
tadi kan sudah kita sampaikan, indikatornya adalah melakukan pembelian ulang. Berarti bagaimana kita harus mampu meng-create sebuah strategi agar melakukan pembelian ulang. Dan yang kedua adalah membangun keterikatan. Bagaimana kita membangun agar pelanggan itu punya ikatan dengan kita. Keterikatan itu seperti apa ini kan? Kita bisa lihat tingkat keterikatan itu dari diferensiasi produk dan dari preferensi pembeli. Sehingga dari diferensiasi produk dan dari preferensi pembeli itu kita bisa lihat apakah pelanggan itu masuk dalam kategori keterikatan yang rendah di sini, apakah masuk dalam kategori keterikatan yang tertinggi, apakah masuk dalam kategori keterikatan tinggi, apakah masuk dalam kategori keterikatan terendah. Pada posisi apa pelanggan itu masuk dalam kategori keterikatan rendah, bisa lihat di sini. Pelanggan akan masuk dalam kategori keterikatan rendah ketika tidak ada diferensiasinya. Ketika produk kita, ketika layanan kita itu tidak ada perbedaan dengan produk-produk pesaing. Kemudian apa? Preferensi pembelinya itu kuat. Di sini muncul keterikatan terendah. Meskipun orang yakin kan, di sini kan. Meskipun orang yakin dengan produk kita, dengan merek kita, tetapi kalau produk kita itu tidak ada perbedaannya dengan produk-produk kompetitor itu kan dikatakan keterikatan rendah. Artinya apa? Ya suatu saat dia akan bisa pindah. Karena apa? Antara barang A, B, C itu nggak ada bedanya. Meskipun dia yakin itu kan. Ini yang pertama. Kemudian langsung saya ke sini aja, keterikatan tinggi. Keterikatan tinggi itu ketika produk itu punya diferensiasi, ya kan? Punya diferensiasi tetapi preferensi pembelinya itu lemah. Meskipun pelanggan pembeli itu tidak begitu yakin, ya, tetapi karena produk itu punya perbedaan, punya diferensiasi dengan yang lainnya, ya dia akan lakukan pembelian. Kemarin di kuliah sebelumnya sudah saya sampaikan, ya, kasusnya bagaimana seseorang mengkonsumsi air mineral dalam kemasan. Yang ada di pasar ini kan rata-rata air mineral dalam kemasan tidak ada rasanya, tak berasa. Dan itu ditangkap oleh salah satu produsen air mineral dalam kemasan. Karena dia yakin bahwa tidak semua orang itu suka minum air mineral yang tidak ada rasanya. Dia munculkan buat air mineral yang ada rasanya misalkan. Ya, berarti apa? Memang dia punya perbedaan di situ. Berarti nanti akan muncul di sini keterikatan tinggi. Dan seterusnya ya, nanti akan kita bahas di kelas offline. Nah, sehingga dari situ kita bisa mengetahui jenis-jenis loyalitas. Ya kan? Yang pertama, ada namanya loyalitas yang premium. Ya. Yang kedua ada namanya loyalitas tersembunyi. Yang ketiga ada namanya loyalitas yang lemah. Dan yang keempat ada namanya tanpa loyalitas. Yang keempat sebenarnya tidak masuk ke dalam kategori yang tanpa loyalitas. Nah, bagaimana Bagaimana ciri-ciri loyalitas yang premium itu? Bisa lihat di sini. Ya, dikatakan menjadi bagian dari loyalitas yang premium ketika tingkat pembelian ulangnya tinggi dan tingkat keterikatan relatifnya itu tinggi di sini. Saya ulangi, loyalitas premium ini yang paling bagus tingkatannya. Ketika apa? Keterikatan relatifnya itu tinggi dan juga pembelian ulangnya itu tinggi. Bahasa sederhananya, kalau mau beli sesuatu, kalau enggak A enggak mau dia. Meskipun ditawari B, C, D enggak mau. Berarti di sini loyalitas yang premium. Nah, kemudian ini saya lanjutkan. Indikator-indikator loyalitas itu apa? Ini saya ngambil di bukunya Jill Griffin tentang customer loyalty. Indikator dari loyalitas itu kan yang pertama adalah pembelian ulang secara teratur. Pembelian ulang secara teratur. Yang kedua adalah membeli antar lini produk dan jasa. Ya kan? Yang ketiga adalah mereferensikan kepada orang lain. Dan yang keempat adalah menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing. Ini kan lebih dalam daripada customer satisfaction.
Meskipun sama-sama melakukan pembelian ulang, tapi pembelian ulang secara teratur bahkan sampai menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing. Contohnya gimana? Nah, sekarang contohnya di pengguna atau konsumen motor Harley Davidson lah. Kalau menurut pengamatan saya kan, pengguna motor Harley Davidson ini kan rata-rata dia masuk ke tingkat loyalitas yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Premium dia loyalitasnya, ya kan? Nah, contohnya apa? Ini contohnya di bukunya Jill Griffin ya. Nah, di bukunya Jill Griffin itu diberikan satu cerita, ya, namanya Richard Angelillo kan. Richard Angelillo ini awalnya cuma bonceng aja temennya yang pakai Harley. Tapi ketika dia bonceng, dia ngerasakan nyaman, ya kan, enak, dia melakukan pembelian. Dan ternyata ya kan, dalam waktu 15 bulan dia sudah memiliki 5 Harley Davidson. Berarti dia meningkatkan pembelian secara teratur. Maka saya kasih contoh itu konsumen Harley. Kenapa? Karena hampir semua pengguna Harley itu punya tingkat loyalitas yang tinggi. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa lihat di jalan kan. Kalau suatu saat teman-teman mahasiswa itu ada di jalan, kemudian ada rombongan orang naik Harley, perhatikan, ya kan? Mulai helmnya, kemudian jaketnya, sepatunya, semuanya kan mesti pakai Harley. Dan Anda tidak akan pernah menemukan orang pakai motor Harley Davidson, tapi jaketnya merek Vario misalkan, nggak akan. Nah, ini kan menunjukkan, tapi kebalikannya, orang naik motor biasa pakai jaket Harley banyak, orang pakai motor biasa dompetnya Harley banyak, misalkan kan. Nah, ini menunjukkan bahwa pengguna Harley itu memang punya loyalitas yang premium. Maka itu merupakan tadi indikator yang ketiga ya. Dia akan melakukan pembelian antar lini produk dan jasa. Kalau motornya Harley, ya dia mesti dompetnya Harley, helmnya Harley, sepatunya Harley, dan semuanya dia pakai Harley. Ini kan keuntungan kalau kita mampu membangun customer loyalty itu. Dan mereferensikan kepada orang lain. Cerita, kalau mau pakai motor ini pakai merek Harley. Dan tadi yang terakhir apa indikatornya adalah menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing. Di bukunya Jill Griffin diceritakan, ketika orang-orang motor Harley itu ditawari motor Jepang bilang, ini loh saya punya motor yang gesit, yang irit, kemudian yang praktis, cepat sampai tujuan. Dia tetap gak mau. Orang-orang Harley ngomongnya, saya tidak butuh motor yang irit, saya tidak butuh motor yang gesit, ya, saya tidak butuh motor yang cepat sampai tujuan. Tapi yang saya butuhkan adalah mengendarai motor Harley di jalan raya. Dia tidak akan tergoda ketika memang ada tarikan, ketika memang ada penawaran dari para pesaingnya. Nah, teman-teman mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Kita membahas tentang loyalitas atau customer loyalty. Sudah kita sampaikan loyalitas itu apa, sudah kita sampaikan tentang bagaimana keuntungan-keuntungan ketika produk kita itu punya pelanggan yang loyal, dan kita sudah juga sampaikan tentang indikator-indikator dari customer loyalty, dan juga sudah saya sampaikan satu contoh bagaimana pelanggan itu punya tingkat loyalitas yang tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Silakan nanti bisa dipelajari dan bisa kita diskusikan di kelas online, ataupun nanti akan kita diskusikan kembali ketika di kelas offline. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.